Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku, harapan kita kalian dan saya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak terlepas dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Untuk itu, di dalam cara kita melakukan pekerjaan makan ataupun minum itu ada adabnya. Yang pertama yaitu yang kita konsumsi harus halal. Halal ini artinya di dalamnya juga sudah mengandung arti baik, sudah bergizi, dan apa yang kita peroleh itu tidak memiliki orang lain. Jadi artinya yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi itu adalah hasil yang kita lakukan melalui pekerjaan, dan dalam pekerjaan tersebut itu tidak mengambil haknya orang lain. Ini yang dinamakan halal itu seperti itu. Jadi bukan hanya sesuatu itu hanya bergizinya saja, tetapi apa yang kita peroleh dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu dengan cara atau melalui syariat yang benar. Kemudian yang kedua yaitu sebelum kita makan tentunya kita menjaga kesehatan. Kita ikhtiar supaya badan kita tetap sehat dengan cara mencuci tangan. Karena apa? Karena apa yang kita kerjakan sebelumnya, mungkin tangan kita secara mata ini terlihatnya bersih, namun tidak tahu sebelumnya kita telah memegang apa, telah menyentuh apa, kemudian ternyata tangan kita tadi membawa kotoran, kemudian ada di tangan yang mengakibatkan kita menjadi sakit, atau apa yang kita makan yang tadinya tidak bermasalah karena tangannya kotor, karena tangannya tadi itu mengandung kuman dan penyakit, maka terjadi contohnya seperti perutnya sakit. Ikhtiarnya kita yaitu dengan cara mencuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas makan ataupun minum. Yang ketiga yaitu doa sebelum makan. Doa sebelum makan mungkin kita sudah hafal ya dari mulai kecil itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tetapi ini yang saya lihat masih banyak sekali dari kita bahwa apa yang kita terima itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengutus para malaikat pada porsinya masing-masing. Kalau kaitannya dengan rezeki, yaitu di sini ada malaikat Mikail. Nah, yang saya tanyakan ke kalian, pada saat kita mau makan, memberikan Fatihah tidak kepada malaikat Mikail yang sudah melalui beliau perantara antara Allah ke kita itu diberi hadiah Fatihah atau belum? Yang kedua, apakah kita makan tidak melibatkan orang lain seperti makan nasi? Ini proses sebelum menjadi nasi itu adalah padi. Nah, siapa sih yang menanam padi? Kemudian setelah sudah menjadi nasi, siapa sih yang masak nasi itu? Belum juga lauknya dan seterusnya. Maka sudahkah kita memberikan Fatihah terhadap orang yang berjasa, yang membuat kita bisa makan tinggal menyantapnya saja? Kemudian yang ketiga, memberikan Fatihah kepada siapa? Kepada orang tua kita. Berkat atau melalui orang tua tersebut sehingga kita bisa menjadi manusia yang seperti sekarang ini. Minimalnya sebelum kita melakukan aktivitas makan dan minum, berdoa atau bertawasul dulu kepada beliau-beliau yang sudah saya sebutkan tadi, supaya apa yang kita makan itu karena tanpa perantaranya kita tidak bisa dan mendapatkan keberkahan.
Kemudian yang keempat, gunakan tangan kanan atau mengambilnya, menaruhnya lagi kita letakkan, ngambil piringnya, ngambil sendoknya, kemudian makannya dan kita kembalikan lagi, yaitu dengan cara menggunakan tangan kanan. Kalau saya tidak sepakat dengan adanya tangan jelek, jangan menggunakan tangan kiri. Tangan kiri itu tidak baik. Mana tangan bagusnya? Sebenarnya semua bagus. Artinya apa? Kita manfaatkan yang memang fungsinya tangan kanan itu untuk melakukan hal-hal seperti makan, salaman, sesuatu yang berkaitan dengan kaidah keumumannya. Dengan menggunakan tangan kanan adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Sedangkan biasanya dengan menggunakan tangan kiri adalah mengandung arti itu kalau kita salaman tangan kiri saja itu menyebabkan bisa menyakitkan orang lain. Dan biasanya fungsinya tangan kiri itu adalah untuk hal-hal yang kita katakan bagian belakang lah, ya bagian belakang, seperti saat di kamar mandi. Nah, saat di kamar mandi maka ketika kita cebok itu ya dengan menggunakan tangan kiri. Jangan sampai kita salah memfungsikan tangan kanan yang sebaiknya dilakukan oleh tangan kiri, kita gunakan tangan kanan yang fungsinya tangan kiri kita kebalik malah gunakan dengan tangan kanan. Maka fungsikan tangan kanan itu sesuai dengan tempatnya tadi, yaitu salah satunya adalah saat kita makan atau minum atau mengambil sesuatu. Kemudian yang kelima yaitu makan dengan 3 jari. Nah, mungkin ini sudah jarang sekali ya makan dengan 3 jari. Nah, apakah kita sampai sekarang boleh melakukannya? Tentu saja boleh. Kalau saya melihatnya seperti ini, kenapa sih menggunakan 3 jari? Menggunakan 3 jari itu apa yang kita ambil, kemudian kita masukkan ke mulut kita, asupan tadi itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, kalau sekarang sudah modern Bu, di situ ada sendok, kemudian ada garpu. Boleh saja menggunakan sendok atau garpu, tetapi jangan sampai salah fungsi. Nanti yang garpunya sebelah kanan, sendoknya sebelah kiri. Tapi sendok sebelah kanan, kemudian garpu sebelah kiri, memasukkannya atau asupannya tadi itu tidak sampai takarannya lebih banyak, karena sendok itu bisa juga dikurangi dengan takaran yang lebih kecil atau lebih sedikit, kemudian kita bisa masukkan ke mulutnya. Karena apa? Kalau takaran tadi 3 jari itu tidak akan lebih banyak yang kita ambil. Maka Rasulullah di sini mencontohkannya dengan 3 jari sampai ketika beliau sudah selesai makan, ini jarinya itu dijilat. Nah, jari dijilat mungkin tinggal kalian cari apakah ada enzim yang dikeluarkan atau yang kita masukkan itu memberikan enzim yang positif kepada kesehatan kita. Nah, ini kalau saya itu masih sering menggunakan bahwa ketika kita tidak menggunakan sendok, ya tadi selesai itu ya dijilat jari-jarinya, karena ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keenam yaitu tidak mubazir atau tidak berlebihan. Jadi apa sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya bukan hanya makan dan minum, tapi semuanya yang kita kerjakan jangan sampai melebihi kapasitas apapun itu pekerjaannya, termasuk di sini adalah makan. Makan atau minum, kalau kapasitas perut kita itu cuma mampunya 1 piring, ya jangan dilakukan 2 piring. Kalau kapasitas minum kita itu cuma 2 gelas, jangan lebih dari 2 gelas. Kalau bisa dikosongkan, jangan sampai penuh kapasitas itu. Kalau kita ibaratkan dengan ember, jangan sampai air itu melebihi dari wadahnya, karena apa? Akan tumpah airnya. Nah, kalau di dalam perut, nanti perut kita juga akan merasakan sakit, kemudian timbulnya efeknya adalah malas. Malas salah satu indikasinya adalah suka tidur. Nanti kalau sudah kekenyangan itu tidur. Nah, maka di sini dianjurkan untuk makan sewajarnya saja atau seperlunya saja. Nah, di sini juga ada anjuran kalau beliau-beliau ya yang sudah belajar ilmu hakikat, justru makan itu adalah kalau belum diperintah oleh Allah maka ya tidak makan. Makannya itu nunggu diperintah oleh Allah. Nah, kapan sih kita itu diperintah oleh Allah? Bukan karena lapar, bisa tidak? Bisa kalau kita mau belajarnya. Jadi belajarlah makan seperlunya saja. Kemudian tidak makan atau minum sambil berdiri. Nah, ini menurut kesehatan juga tidak bagus atau tidak baik kalau kita minum kemudian sambil berdiri atau sambil makan. Makan sambil berdiri juga. Kenapa? Karena apa yang kita minum, apa yang kita makan tadi ini tidak terserap baik, tidak terproses baik oleh usus kita, kemudian tidak bisa dicerna oleh cacing yang bekerja di dalam perut kita, sehingga nanti
pekerjaan yang tidak dikerjakan secara tuntas, secara tidak selesai, maka hasilnya pun tidak baik. Nah, ini akan mengganggu pencernaan perut kita. Lakukanlah makan itu sambil duduk, ya, baik itu duduknya di kursi ataupun dengan lesehan. Yang berikutnya yaitu tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan mungkin kita pernah melakukannya ya. Contohnya ketika kita makan jeruk kemudian asam, kita langsung spontan ini asam. Sebenarnya makanan yang kita caci itu bisa merasakan apa yang kita omongkan. Kalau kita melihat bahwa makanan itu adalah benda mati yang kita makan sudah diam saja, itu tentunya salah. Kucing yang jelas benda hidup saja juga punya perasaan. Di sini makan yang kita makan, kita caci, makan ini akan berbalik berdoa kepada kita. Pernah nggak kita berpikir jika makanan tadi itu tidak mau dimakan oleh kita saat itunya, kemudian makanan tersebut akan melawan kita. Kalau kita akan berpikir ke sana, tentunya kita tidak akan pernah mencela makanan. Makanan pun itu juga yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita mencela makanan apa yang sudah ada di hadapan kita. Kemudian tidak bernafas saat minum, ya. Karena apa? Nanti harusnya oksigen yang dihirup, malah ini racun yang kita hirup. Jadi kalau minum itu, contoh umpamanya kita minum dalam gelas itu 1 kali tegukan. Kalau memang nafas kita cukupnya 1 kali tegukan. Jangan sampai kita kuatnya cuma 1 kali tegukan, akhirnya kita teguk dengan 3 kali. Nah, nafas yang harusnya keluar malah kita hirup kembali. Sama dengan seperti yang sekarang kita gunakan masker. Kalau maskernya itu tidak mempunyai celah untuk ruang keluar masuknya udara tadi, pinginnya kita sehat ya, nggak taunya malah udara yang harusnya kita keluarkan kita hirup kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu segera makan jika makanan sudah dihidangkan. Nah, contoh ini di rumah makan ya, ketika sudah makanan disediakan, ketika sudah makanan dihidangkan, kemudian kita biarkan saja. Ini khawatir juga ada debu, kemudian ada binatang ataupun ada yang lainnya yang kemudian dari makanan tadi sudah terkotori oleh yang lain. Maka kalau ada makanan yang sudah ada di hadapan kita, maka segera kita makan. Juga kemudian bisa saja makanan yang sudah siap untuk dimakan oleh kita tidak segera makan, ini akan menimbulkan sesuatu yang lain, yang kemungkinan orang lain yang tadinya tidak melihat bahwa kita itu tidak membiarkannya, akhirnya membiarkannya dan menimbulkan sesuatu yang berbeda dari pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu sudah kita melakukan aktivitas makan, kemudian minum, jangan lupa diakhiri dengan doa. Doa makan kalau kita lihat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Di sini ada kata muslimin, berarti nanti kita ada korelasinya ketika di depan itu ada tawasul kepada orang-orang atau kepada malaikat yang sudah memberikan perantara kepada kita. Kemudian yang terakhir itu adalah jadikan kita menjadi orang yang muslimin, orang yang selalu ingat kepada sang penciptanya, orang yang selalu ingat kepada fungsinya orang muslim itu seperti apa, kemudian tujuan kita menjadi muslim itu seperti apa. Yang kedua yaitu adab ketika kita mau melaksanakan tidur atau tata cara kita tidur menurut anjuran yang disarankan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu tidur saat awal malam. Artinya saat awal malam itu bisa kita gunakan dengan jam 10 ya. Nanti jam 10 supaya nanti ketika sepertiga malam, jam 2 atau jam 3 itu kita bangun. Jangan tidur di sore hari seperti contohnya habis sholat maghrib yang kemudian nanti sholat isyanya tertinggal. Jadi dianjurkan yaitu di awal malam supaya bisa bangun malamnya atau bisa bangun saat waktu subuh tiba. Yang kedua, tidak tidur sebelum isya. Nah ini sama dengan yang tadi yaitu di awal malam dan juga sebelum isya. Kemudian sebelum kita melakukan tidur yaitu dahulukan badan kita ini dalam posisi bukan hanya bersih tapi juga suci. Karena kalau bersih saja, contohnya kita
kaki saja yang kotor maka kita cuci kakinya, kalau yang kotor tangannya maka kita cuci tangannya. Tetapi kalau bersih, tapi kalau suci itu semua kita sudah bersihkan, kemudian kita berwudu. Karena apa? Kita tidur itu seakan-akan kita sudah memasrahkan diri bahwa kita itu nggak tahu besoknya mau hidup kembali atau tidak. Dengan kata-kata bahwa tidur itu sebenarnya adalah awal kita menjemput kematian. Kalau kita pahami bahwa tidur itu adalah awal menjemput kematian, maka sudah siapkah kita nanti kalau memang benar-benar akan tidak bangun selamanya. Jadi dipersiapkan sebelum tidurnya. Jangan asal kemudian tidur saja tanpa harus kita mensucikan badannya dulu. Kemudian yang berikutnya yaitu membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur juga ini perlu dianjurkan karena apa? Mungkin di kasur atau mungkin di lantai yang sudah kita gunakan itu lupa belum dibersihkan, atau lupa bahwa itu ada makanan yang tinggal di sana, kemudian ada semut dan seterusnya. Nanti ini akan mengganggu kepada aktivitas tidur kita, merasa tidak nyaman dan seterusnya. Maka bersihkanlah dahulu sebelum kita melakukan kegiatan tidur. Yang berikutnya yang keempat yaitu mematikan lampu dan menutup wadah makanan dan minuman. Nah, ini mematikan lampu, ada yang mengatakan bahwa sinar lampu itu akan berpengaruh kepada otak kita atau kepada sesuatu yang ada di dalam kepala kita. Maka matikanlah lampu itu supaya tadi sinarnya tidak mengganggu untuk kesehatan kita. Yang kelima yaitu berdoa sebelum tidur. Nah ini, kalau doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu adalah doa anak TK. Kalau mahasiswa itu seperti apa? Ya doanya harus lebih dari itu. Kenapa? Ya tadi, karena di awal kita tidur itu adalah menjemput kematian. Jadi jangan lupa kita memberikan Fatihah kepada orang-orang, kepada malaikat dulu, kepada malaikat, kemudian kepada Rasulullah, kemudian para solihin, sidikin, syuhada dan seterusnya. Itu untuk apa? Supaya nanti ketika kita memang benar-benar tiada itu, kita sudah menyambungkan rohani kita. Jadi tidur itu bukan hanya jasad kita saja yang tidur, tapi rohani ini sudah tersambungkan dengan beliau-beliau sebagai perantara kita. Sudah ada cantolannya, sudah ada gandulannya, supaya nanti ketika kesana di akhirat kita terbantu oleh beliau-beliau itu. Kemudian berbaring di sisi kanan. Nah ini, berbaring di sisi kanan, kenapa? Karena organ-organ tubuh kita itu adanya di sisi kiri. Kalau posisi kita berbaringnya sebelah kiri, maka ini akan mengganggu fungsi dari organ-organ yang ada di tubuh kita. Artinya kesehatan kita itu terganggu. Maka berbaringlah sebelah kanan sebagaimana yang Rasulullah anjurkan di sini. Jadi posisinya itu ya sebelah kanan. Terlentang juga tidak boleh, tengkurap juga tidak boleh, berbaring sebelah kiri juga tidak boleh. Kemudian yang terakhir, berdoa ketika bangun tidur. Maka di situ salah satunya ada ucapan alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah ini tidak hanya sekedar diucapkan sekedar alhamdulillah saja, tetapi bagaimana alhamdulillah itu aplikatif dari apa yang kita lakukan. Ketika kita sudah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yusur. Jadi kita tuh dimatikan sejenak kemudian kita dihidupkan kembali. Nah, dalam proses kehidupan kembali ini bagaimana supaya kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Maka alhamdulillah sini bukan hanya secara lafaz, tapi alhamdulillah yang dimaknai dengan hati, dimaknai dengan rasa, supaya kehidupan kita itu lebih bermakna, supaya kehidupan itu lebih bahagia. Ini saja yang saya terangkan tentang adab atau tata cara makan, minum, dan juga tidur. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.